Nah, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW itu ada yang nulis, ada yang nulis, enggak tiba-tiba muncul di buku, enggak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Nasai, Tirmidzi dan lain sebagainya, itu bukan tiba-tiba muncul tulisan qala Rasulullah SAW, enggak. Ada yang nulis. Siapa yang nulis? Ahli hadis. Maka kita jangan sekali-kali membaca tulisannya ahli hadis tanpa bertanya kepada ahli hadis, itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Jangan kita jawab dengan kepala kita sendiri. Jadinya nanti ini salah semua. Bisa betul, bisa salah, tapi kemungkinan salahnya besar. Nah, kita nanya sama orang yang nulis. Orang yang nulis, dia jelaskan kepada murid-muridnya. Maksudnya sabda Nabi ini SAW adalah begini. Saya dapat ini dari sahabat. Sahabat cerita begini, dan begini. Nah, itu nanti akhirnya jadi ilmu yang betul. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diberitahu oleh Allah Ta'ala, ada yang lebih alim dari beliau, namanya Khidir alaihissalam. Nabi Musa nggak diberi ilmu langsung ke hati oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, saya minta ilmunya Khidir, plug diinstal ke hati. Enggak. Tapi prosesnya dijalanin. Datangi Khidir, ikut, lihat langsung Khidirnya alaihissalam, berguru kepadanya secara langsung, ketemu manusianya, ya, lihat perbuatannya. Nabi Musa aja lihat perbuatannya bingung. Kapal bagus-bagus dirusak, padahal orangnya nolong. Rumah yang orangnya nyebelin, satu kampung dimintain makan nggak ada yang kasih, tambah dibangun. Anak kecil nggak punya dosa, tiba-tiba dibunuh. Ini semua kan penglihatan yang buat bingung Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya diberitahu oleh Nabi Khidir, maksudnya seperti ini. Tidak jadi salah tafsir karena diberitahu oleh guru. Ini contoh dalam Al-Quran. Jadi ilmu tuh nggak boleh kita belajar berbuku. Harus dari levelnya satu demi satu. Kita belajar lewat guru. Nanti kalau udah banyak berguru, kan ada jenjangnya itu ya. Setiap ini dibaca. Lama-lama ilmu kita tambah banyak. Di situ nanti kalau kita baca buku, maka kita ngerti, oh ini yang dijelaskan guru saya kemarin. Oh ini yang menjadi landasan yang disampaikan guru saya kemarin. Sehingga pengetahuan kita tambah luas, tapi benar. Nah, sekarang ini ngeri. Banyak orang itu syekhoh YouTube. Tapi YouTube potongan. Ada satu ustadz ngajar 2 jam. Dicuplik cuma 1 menit. Yang 1 menit di-share. Nah, ini orang belajar dari potongan 1 menit tok. Ya, 1 menit tok. Bayangkan coba ini, kalau saya ngajar hampir 1 jam, yang dipotong cuma ayat walan taradu ankal yahud walan nasara tadi, tanpa sampai lengkap, bisa-bisa dipandang saya orang liberal nanti. Ditambahin komentar sedikit jadinya liberal. Naudzubillah min dzalik. Padahal jelas diajarkan di sini bahwasanya inna dina 'indallahil Islam. Ya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ini nggak disebutkan, kan jadinya ngerinya luar biasa. Ada lagi yang gurunya itu WhatsApp. Masya Allah. Hasil share-sharean di WhatsApp jadi dalil hukum. Itu kan bid'ahnya luar biasa. Jadi mana dalilmu? Ini share WhatsApp. Share-sharean di WhatsApp jadi dalil. Karena naudzubillah min dzalik. Nah, ikhwani rahimakumullah, yang seperti ini bagus. Namanya kita duduk bersama, kemudian kita belajar. Dan apa yang saya sampaikan bukan hasil saya membaca, tapi saya belajar. Saya berguru itu paling sedikit saya duduk sama guru saya selama 10 tahun. Duduk itu maksudnya pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Bukan ketika pengajian. Orang kalau datang cuma pengajian namanya bukan berguru itu, namanya hadir pengajian. Kalau berguru itu ketika gurunya makan, ikut temani makan. Ketika gurunya ke pasar, ikut nemenin ke pasar. Ketika gurunya ada tamu, ikut nemenin terima tamu, ikut melayani. Sehingga tahu,
Oh, prakteknya hadis itu terhadap tamu seperti ini. Oh, prakteknya ke pasar seperti ini. Oh, prakteknya. Sehingga ilmu itu jadi ilmu rasa, bukan ilmu teori. Ya, itu caranya berguru. Dan itu dilakukan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Syuaib alaihissalam ketika Nabi Musa pergi dari kerajaannya Fir'aun saat dikejar-kejar dituduh sebagai pembunuh. Nabi Musa ketemu Nabi Syuaib alaihissalam, di sana belajar 8 sampai 10 tahun dan dinikahkan dengan putrinya. Nah, itu prosesnya belajar. Maka ketika ketemu Nabi Khidir alaihissalam juga sama. Enggak datang pengajiannya Nabi Khidir, tapi ikut hal attabi'uka. Boleh enggak aku ikut kamu? Inilah prosesnya. Sahabat Nabi Muhammad SAW enggak duduk ikut pengajian, tapi ikut sholat berjamaah, ikut pengajian, ikut makan, ikut gali parit, ikut pergi keluar kota, ikut semua gerakan Nabi Muhammad SAW sehingga paham ilmunya dengan benar. Nah, sekarang yang begini hilang. Orang sekarang belajarnya cuman hadir pengajian, apalagi sekarang pengajiannya hadir lewat YouTube, hadir lewat YouTube sambil masak, ya, sehingga ketika lagi mikir masakannya, ilmunya juga hilang. Bagus, sebetulnya bagus, tapi ya jangan itu aja gitu loh ya. Dengan kita tingkatkan pertemuan-pertemuan kumpul sama orang soleh, tempatnya kiai, para ulama hadir, terus kita lihat, oh kalau lagi ada tamu seperti itu ya cara terima tamunya. Oh, cara nyampe ke niat itu seperti itu ya. Sehingga kita bisa menyerap apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha wal minkum jazakumullah khairan. 1 jam 21 detik. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf.